Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan paper review untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Judul paper review adalah Innovation in a Global World atau Inovasi pada Dunia Global. Kami dari kelompok 8, kelas F, saya Wahyudi dan rekan saya Ganda Fikri Pranata akan menyampaikan paper review ini. Silakan dilanjut, Mas Ganda. Baik, pertama dimulai dari driver of globalization. Ini meliputi 4 hal. Yang pertama, konvergensi dari preferensi dan selera produk yang memungkinkan perkembangan serta penawaran produk standar yang mendunia. Lalu kedua, ada proses integrasi dari pembelian, manufaktur, dan pemasaran dalam skala global untuk mencapai skala ekonomi yang ditetapkan perusahaan. Lalu ketiga adalah organisasi dengan operasional global, budaya global, dan pola pikir global. Yang keempat, ada pasar dan industri yang didominasi oleh pelaku-pelaku besar. Nah, selanjutnya, proses globalisasi industri dipengaruhi oleh beberapa pendorong yang dapat dikelompokkan menjadi pasar, biaya, ekonomi pemerintah, dan dorongan kompetitif. Gitu. Nah, untuk dorongan yang pertama adalah dorongan pasar. Adanya kebutuhan pelanggan yang bersifat homogen. Pelanggan dari berbagai negara menginginkan jenis produk dan jasa yang sama, sehingga memberikan perusahaan kesempatan untuk menstandarisasi produknya. Hal ini contohnya adalah ketika dalam sebuah brand coffee shop, dimanapun negaranya, itu pasti standarnya sama gitu, rasa kopinya sama, pelayanannya sama, bahkan sampai dengan suhu ruangan, suhu udaranya pun sama gitu. Jadi pelanggan di berbagai negara pun selalu mencari tempat tersebut karena adanya standar dari produk dan layanan yang ditawarkan. Kemudian ada pelanggan global. Pelanggan yang membeli secara global memfasilitasi adanya dorongan penyeragaman global. Alur global. Adanya alur distribusi yang memfasilitasi pengiriman barang ke seluruh dunia. Lalu pemasaran yang dapat dipindahkan. Beberapa produk sangat cocok untuk pemasaran yang seragam. Selanjutnya adalah dorongan biaya. Pertama, skala dan jangkauan ekonomi. Jika suatu negara tidak cukup besar untuk memiliki skala ekonomi, maka tingkat efek skala baru dapat diperoleh dengan mengakses pasar yang lebih besar. Lalu ada pembelajaran dan pengalaman yang terus berjalan sehingga memerlukan akses ke pasar yang lebih besar. Lalu kemudian ada efisiensi sumber daya. Pembelian secara global akan memberikan pembeli kesempatan untuk menawar dan bernegosiasi, yang memungkinkan untuk menetapkan syarat dari pembelian. Lalu logistik yang menguntungkan. Jika produk dapat diangkut dengan mudah dan ada efektivitas biaya, maka dapat menjadi sumbu untuk tren global. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Dalam beberapa industri, biaya inovasi sangat tinggi, sehingga pengembalian investasi membutuhkan pasar global untuk menutupi biaya investasi tersebut. Lalu, dorongan yang ketiga adalah pemerintah dan ekonomi. Adanya kebijakan dagang yang mendukung perdagangan dunia yang mendorong penggunaan strategi global. Selanjutnya, integrasi pasar modal global. Transaksi pada pasar global memerlukan pasar finansial yang efisien dan terintegrasi. Lalu, hukum yang mengikat secara global. Transaksi bisnis yang aman terjadi jika aturan-aturan dapat dilaksanakan dan dipertahankan secara global. Selanjutnya, standar teknikal yang sesuai. Ketidaksesuaian standar produk yang diberlakukan oleh pemerintah membuat sulit untuk menggunakan produk standar. Dorongan yang keempat adalah dorongan kompetitif. Adanya persaingan global. Jika kompetitor menggunakan pendekatan yang terglobalisasi, maka seringkali perusahaan lain perlu menyesuaikan atau mendahului pergerakan tersebut dengan mengikuti rute yang sama. Lalu, interdependensi negara-negara. Perusahaan yang beroperasi dalam suatu negara biasanya diawasi oleh para pelanggan dan kompetitor negara lain. Pengenalan produk baru di satu negara dapat memicu naiknya permintaan pasar di negara lainnya. Lalu oleh karena ini perlu diisi dengan cepat sebelum kompetitor ikut serta. Selanjutnya, nah, pengaturan yang tepat untuk strategi global itu ada partisipasi di pasar besar, standarisasi produk, aktivitas yang terkonsentrasi, penyeragaman pemasaran, pergerakan kompetitif yang terintegrasi. Hal ini didorong oleh faktor globalisasi industri, ada faktor pasar, faktor biaya, faktor lingkungan, dan faktor kompetitif. Nah, pengaturan yang tepat ini menghasilkan biaya keuntungan dari strategi global. Lalu di bagian atas, ini juga dipengaruhi oleh posisi dan sumber daya dari bisnis dan perusahaan induk. Juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk mengimplementasikan strategi global. Nah, jika di dalam tabel kita bisa lihat
Partisipasi pasar dalam strategi multi domestik tidak ada pola tertentu, tetapi untuk global strategi, andil partisipasi pasar adalah andil yang signifikan di pasar besar. Penawaran produk dapat dikustomisasi di setiap negara untuk yang multi domestik, sedangkan untuk global perlu distandarisasi di seluruh dunia. Lokasi dan aktivitas multi domestik di semua aktivitas di satu negara, sedangkan global mengkonsentrasikan setiap satu aktivitas di satu negara. Pendekatan pemasaran yang multi domestik bersifat lokal, sedangkan global itu seragam di seluruh dunia. Pergerakan kompetitif multi domestik itu berdiri di setiap negara, sedangkan global terintegrasi lintas negara. Nah, selanjutnya adalah evolution of business in global environment. Menurut Raymond Vernor, ini penjelasan tradisional operasi internasional berdasarkan teori siklus hidup. Nah, dimulai dari inovasi yang dilakukan di negara asal perusahaan tersebut. Lalu dengan produknya yang itu-itu saja, maka pasar mulai jenuh gitu ya. Tahap keduanya. Kemudian perusahaan berupaya mengekspor produk-produk sebagai pelengkap penjualan. Nah, tahap ketiga terjadinya standarisasi produk. Munculnya banyak pesaing dari itu harga maupun biaya. Lalu perusahaan mencari negara berkembang yang menjadi pasar dan menjadi lokasi untuk produksi barang dengan potensial dan upah yang rendah. Nah, selanjutnya tahap keempat, dengan negara berkembang tersebut menjadi eksportir bersih ke negara-negara maju. Nah, ini jalur evolusi perkembangan organisasi. Awalnya mulai dari domestik dulu, kemudian menjadi internasional. Tahap ketiga adalah menjadi multinasional atau global. Dan pada akhirnya menjadi transnasional. Lalu hubungan strategi bisnis dan struktur organisasi. Perubahan strategi pasar produk harus dibarengi dengan perubahan struktur organisasi untuk mendukung implementasi strategi, menurut Alfred Chandler tahun 1962. Lalu menurut Stanford dan Wells tahun 72, pertumbuhan perusahaan memerlukan perkenalan struktur untuk koordinasi dan integrasi operasi yang tersebar secara geografis. Jika kita lihat dari penjelasan ini, maka jika perusahaan itu berkembang dari yang awalnya lokal menjadi internasional, harus dibarengi juga dengan perubahan struktur organisasi gitu. Nah, jika barang yang dikeluarkan sedikit, maka cukup perlu adanya divisi internasional gitu ya, masih di dalam perusahaan lokal. Tapi jika produk yang diekspor sudah sangat besar gitu, maka perlu dibuat divisi baru untuk yang konsentrasi fokus kepada produk-produk yang diekspor seperti itu. Nah, meskipun strategi ini berjalan dengan baik, tapi pada praktiknya ini menimbulkan banyak masalah. Nah, diantaranya adalah hierarki pelaporan yang tidak jelas akibat tanggung jawab yang tumpang tindih. Lalu adanya konflik tujuan dan perebutan kekuasaan. Lalu dominasi pengambilan keputusan, kompromi keputusan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya konfigurasi dan struktur inovasi global. Menurut Bottleyer tahun 1999 mengusulkan 5 konfigurasi organisasi untuk pengelolaan R&D berdasarkan 2 dimensi perbedaan, yaitu penyebaran kompetensi internal dan tingkat kerjasama antar lokasi litbang. Itu yang pertama ada etnosentris. Etnosentris ini memusatkan aktivitas litbang di negara asal karena negara asal lebih unggul dalam hal teknologi. Lalu inovasi diluncurkan dalam bentuk produk layanan baru yang akan diproduksikan ke berbagai lokasi dan didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, kelebihannya adalah melindungi transfer teknologi, aset pengetahuan, personal kunci, dan aktivitas ditempatkan bersama-sama, serta sangat efektif untuk inovasi. Kekurangannya sendiri adalah kurang peka terhadap permintaan dan tren internasional. Nah, contoh perusahaan yang mengaplikasikan ini adalah Microsoft dan VW. Yang kedua adalah geosentris. Ini adalah organisasi yang memusatkan litbang di negara asal dengan mencari tenaga kerja multicultural dan multinasional. Perusahaan mengirim personel ke luar negeri untuk berkolaborasi dengan produsen, pemasok, dan pelanggan setempat. Bisa dilihat di gambar 4, ini adalah langkah tentatif pertama menuju R&D internasional, sambil mencoba mempertahankan keuntungan dari kontrol pusat yang tinggi. Contoh perusahaan yang menerapkan ini adalah Nissan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Pak Wahyudi.
Oke, selanjutnya yang ketiga adalah polisentris. Di sini organisasi melaksanakan litbang dengan desentralisasi unit R&D karena akan memprioritaskan daya tanggap lokal. Jadi pusat menyediakan investasi dengan mendirikan anak perusahaan, kemudian kegiatan inovasi dilaksanakan oleh anak perusahaan asing itu digunakan untuk merespon produk-produk lokal. Kekurangannya di sini adalah sedikit pertukaran informasi dan pengetahuan antar unit dan biasanya terjadi pada akhir proyek. Contoh perusahaan mengaplikasikan polisentris ini adalah Shell, Philips, dan Sulzer. Kemudian yang keempat adalah model pusat R&D atau federasi terkoordinasi. Jadi cirinya adalah basis pusat R&D yang kuat yang didukung oleh R&D asing. Jadi di sini fungsi pusat adalah mengontrol dan mengkoordinasikan pos-pos serta menjadi pemimpin sebagian besar inovasi dan pengembangan bisnis. Kemudian di sini pusat R&D itu mengontrol R&D yang ada di bawahnya, kemudian menciptakan komunikasi serta sebagai untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan ide inovasi. Sedangkan R&D asing itu menjalankan domain teknologi yang ditentukan oleh pusat. Di sini perusahaan yang mengaplikasikannya adalah Kao, Matsushita, NEC, Sharp, Bosch, Seneca, dan Daimler-Benz. Kemudian yang kelima adalah jaringan R&D yang terintegrasi. Di sini cirinya adalah kompetensi yang tersebar dan sangat saling berhubungan. Jadi di sini masing-masing unit memiliki spesialisasi dalam memimpin inovasi dalam produk teknologi, kemudian menerjemahkannya dalam penelitian dan dilaksanakan oleh manufaktur di tempat yang lain. Kekurangannya adalah masalah koordinasi dan struktural ya, karena di sini sifatnya ada jual beli sehingga menimbulkan masalah perpajakan. Di sini perusahaan yang mengaplikasikan adalah ABB, IBM, Roche, dan Canon. Kemudian karena adanya tren evolusi, jaringan R&D terintegrasi ini mendorong konfigurasi yang berbeda yang mengarah kepada jaringan R&D yang terintegrasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bottelier dan adanya evaluasi transnasional. Jadi di sini tren menuju R&D terintegrasi terjadi karena total biaya terendah, keseimbangan antara responsibilitas lokal dan efisiensi global. Dapat dilihat pada gambar 9, ada 5 step yang terjadi di sini. Kemudian manajer di lingkungan global itu mengkoordinasikan seluruh fungsi dan seluruh kegiatan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi di sini dibutuhkan pendekatan multidimensi. Jadi ada tiga elemen kunci jaringan terintegrasi. Yang pertama perspektif multidimensi, kemudian kemampuan yang terdistribusi dan saling tergantung, dan proses integrasi yang fleksibel. Kemudian bagaimana menjadikan inovasi pusat itu menjadi efektif? Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama mendapatkan masukan dari anak perusahaan, kemudian menanggapi kebutuhan untuk skala lokal dan nasional, serta mengelola rotasi personal yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana cara membuat inovasi lokal menjadi efisien? Jadi di sini diperhatikan sejumlah mekanisme dan proses utama untuk memanfaatkan inovasi lokal, yaitu mengembangkan manajemen lokal, kemudian menghubungkan manajemen lokal dengan proses pengambilan keputusan perusahaan, dan memaksakan integrasi antar fungsi yang cukup ketat. Kemudian terkait dengan inovasi anak perusahaan, jadi di sini perlu diatur bagaimana manajemen dan lokasi inovasi anak perusahaan tersebut. Jadi di sini perlu fokus pada perusahaan untuk R&D dan inovasi. Ini bergantung pada keunggulan kompetitif, yang artinya perusahaan memiliki keunggulan spesifik untuk bidang kompetensi yang dimiliki untuk menghadapi pesaing. Kemudian yang kedua, pelaksanaan R&D perusahaan itu bergantung kepada keunggulan komparatif. Di sini maksudnya adalah keunggulan spesifik lokasi dan mempengaruhi di mana sumber dan basis operasi. Kemudian hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan lingkungan internasional dan domestik, kemudian penggunaan prinsip-prinsip ekonomi klasik yang digambarkan dalam rantai keunggulan komparatif seperti gambar 10. Di sini ada perbedaan antara keunggulan inovasi antara negara berkembang dan negara maju ya. Jadi di sini perbedaan dari aspek pengembangan dari inovasinya sendiri. Kalau di negara maju lebih mengedepankan mengenai R&D, sedangkan di negara berkembang itu lebih kepada
pekerjaannya. Kemudian faktor kunci yang mempengaruhi susunan rantai keunggulan komparatif yang rapi yaitu faktor biaya transportasi, kemudian tarif, dan faktor keunggulan kompetitif spesifik perusahaan. Di sini digambarkan tugas dan tanggung jawab inovasi anak perusahaan, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bartlett dan Ghoshal, bahwa diidentifikasi 4 peran dan tanggung jawab dari anak perusahaan. Yang pertama, strategic leader, merupakan kompetensi yang paling tinggi, kemudian kontributor, implementer, dan black hole. Di sini yang berperan sangat penting, yang memiliki kompetensi yang paling tinggi adalah strategic leader, yaitu mengembangkan inovasi dan mengimplementasikan strategi. Berikutnya ada kontributor, implementer, dan black hole, itu memantau perkembangan teknologi dan menilai inovasi lokal. Kemudian bagaimana personil dan kelompok yang melaksanakan inovasi global. Di sini ada tantangan yang harus dihadapi oleh personil dan tim yang dalam konteks inovasi global karena adanya perbedaan geografi, kemudian skala, bahasa, dan budaya. Kemudian diambil hal positif dari inovasi global ini dengan keragaman personil dan tim. Keragaman budaya dan perspektif membuka peluang inovasi yang lebih baik. Kemudian keragaman tim dan perlunya integrasi yang kognitif yang menjadi sumber kekuatan dalam inovasi. Kemudian cara-cara yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi, salah satunya adalah training bahasa dan lintas budaya. Kemudian yang termasuk hal yang paling penting adalah menanamkan kepercayaan di antara anggota personil dan kelompok. Kemudian kepemimpinan pada inovasi global ini dibagi menjadi 3, yaitu yang garis terdepan atau frontliner, kemudian senior level, dan corporate leaders. Jadi masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawabnya serta perannya. Di sini untuk mengatasi tantangan global, terutama manajer bisnis global itu merupakan ahli bisnis strategis di seluruh dunia. Kemudian untuk manajer fungsional di seluruh dunia, berfungsi sebagai pemindah intelijen di seluruh dunia. Kemudian manajer anak perusahaan terkait dengan geografis, ini merupakan penerjemah 2 budaya. Kemudian manajer perusahaan tingkat atas yaitu memberikan peran memberikan arahan dan tujuan, memanfaatkan kinerja perusahaan, dan memastikan pembaruan yang berkelanjutan. Nah, di sini kami ambil studi kasus mengenai Dell. Jadi Dell berupaya untuk memasuki pasar Cina pada tahun 1998. Kemudian apa saja yang Dell lakukan di Cina, yaitu menambah kemampuan dan staf seiring dengan pertumbuhan Dell di Cina. Kemudian berbagai hal mereka lakukan, diantaranya melokalisasi operasi, memperkuat hubungan dengan customer dan pejabat, kemudian mengendalikan biaya internal, kemudian mempertahankan produk yang sudah terbukti baik, sudah proven, kemudian melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan di Cina. Dan tentu saja hal besar yang dilakukan oleh Dell di Cina adalah membangun pabrik di Cina. Kemudian keberhasilan Dell di Cina, mereka berhasil mengadaptasi model bisnis yang sesuai dengan pasar Cina, kemudian kurun waktu 2000 sampai 2005, pangsa pasar Dell tumbuh 60%, tahun 2009 tumbuh 28% per tahun, dan 5% merupakan bagian dari bisnis global dari Dell sendiri. Kemudian Dell termasuk salah satu perusahaan multinasional yang sukses di Cina. Kami sudah sampai pada tahap kesimpulan. Yang pertama, perusahaan harus sukses agar perusahaan sukses harus melakukan inovasi pada pasar global. Kemudian ada 5 pendekatan organisasi yang dijelaskan supaya perusahaan bisa mengelola upaya inovasinya. Kemudian tekanan global menuntut perusahaan untuk beralih ke jaringan terintegrasi, dan perusahaan multinasional tentu saja mendapat banyak tantangan dalam melakukan inovasi pada perusahaannya. Ini adalah referensi kami untuk paper review kali ini, mengambil dari buku Innovation Management karya Ahmed dan Shepard tahun 2010. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri untuk paper review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.